Kick Andi, kumpulan kisah inspiratif. Oleh Gantio Kuspradono. Penerbit, PT Bentang Pustaka, 2008. Tebal, 269 halaman. Pada mulanya Andi F. Noya pernah memandu sebuah acara talk show di Metro TV dengan nama program yaitu Today's Dialog. Tidak seperti pemandu acaranya yang terlalu memberi kesempatan pembicara atau narasumber bisa presentasi diri pribadi dengan tebar pesona, tapi dengan pertanyaan yang tajam dan menukik dari Andi F. Noya sehingga selalu ditunggu dengan penasaran oleh pemirsa. Oleh karena kemampuan dari Andi F. Noya ini, Surya Paloh sang pemilik Metro TV memberi ruang kepada Andi F. Noya untuk mengembangkan kemampuannya dengan membuat satu program TV. Awalnya nama program acara tersebut adalah Andi Noya Show, lalu berubah menjadi Kickin Andi, dan terakhir adalah disepakati dengan nama Kick Andi. Salah satu episode yang mampu menguras air mata adalah episode dengan judul Mencari Akar di Luasnya Dunia. Di acara tersebut menceritakan pengalaman Rene Suhardono Keneneo yang pada saat umur 14 tahun curiga bahwa orang tua yang selama ini merawatnya bukanlah orang tua kandungnya. Hal tersebut Rene Suhardono Keneneo temukan saat pelajaran biologi bahwa golongan darah Papa Rene Suhardono Keneneo adalah O. Sedangkan golongan darah Mama Rene Suhardono Keneneo adalah A sehingga secara hukum Mendel tidak mungkin darah sang anak adalah AB. Sedangkan golongan darah dari Rene Suhardono Keneneo adalah AB. Dari sana kemudian diketahui bahwa papa dari Rene Suhardono Keneneo bukanlah ayah kandungnya. Lalu Rene Suhardono Keneneo melakukan pengembaraan dalam pencarian ayah kandungnya ke negara Filipina yang ternyata benar bahwa ayah dari Rene adalah seorang warga negara Filipina. Selain kisah Rene, dalam buku ini juga menyajikan 22 kisah-kisah inspiratif lainnya, misalnya kisah tentang orang-orang buangan. Kisah ini menceritakan tentang penderitaan sejumlah pelajar yang dikirim kuliah ke luar negeri, Uni Soviet atau Rusia oleh Bung Karno, tetapi kemudian mereka tidak bisa kembali pulang ketika rezim Orde Baru memerintah. Mereka dicap sebagai komunis dan apabila mereka pulang ke Indonesia akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Episode lain tentang kisah wanita-wanita yang dijadikan Jugun Lanfu pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945, banyak gadis pribumi yang diculik, dan kemudian dijadikan budak seks oleh para tentara Jepang, salah satunya bernama Mardiem, yang sampai sekarang tidak dapat ganti rugi dan keadilan hukum, sampai akhirnya perjuangan panjangnya yang melelahkan itu sia-sia. Dan ia meninggal pada akhir tahun 2007. Sejak pertama kali muncul di Metro TV, Kick Andi mendapat sambutan yang sangat antusias dari beragam pemirsa di Indonesia. Di tengah langkanya acara bermutu, serius namun sekaligus menghibur pada layar kaca televisi kita, Kick Andi terbukti berhasil memuaskan dahaga jutaan pemirsa akan sebuah program bermutu. Kick Andi bagaikan oasis. Dia tidak saja menghibur dan menghilangkan rasa dahaga, tapi sekaligus memberikan informasi, edukasi, motivasi, dan inspirasi bagi pemirsa. Kick Andi segera merebut hati penonton televisi karena program ini mengangkat berbagai kisah hidup manusia yang kadang sulit dipercaya benar-benar terjadi di sekitar kita. Berbeda dengan program-program televisi lain, yang lebih mengedepankan akal, Kick Andi mengajak kita menonton dengan hati.